Hai semuanya, kembali lagi di TBAP channel ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Sebetulnya video ini adalah lanjutan dari kemarin kegiatannya. Jadi kemarin itu aku nyuci 2 kloter, terus juga sebelumnya masak. Nah ini setelah nyuci, ada tukang ayam datang tadi pagi tuh. Aku tuh pesen ayam beberapa kilo untuk stok di kulkas. Jadi ini baru datang dan mau aku mulai bersihkan. Nah yang pertama tadi juga aku beli tahu 10.000 dapat 10 biji. Ini aku mau bersihin dulu, aku bilas. Terus juga aku tambahin garam biar ada rasa asinnya nanti kalau misalnya digoreng. Dan aku tambahin sama air matang atau air galon ya. Nah ini tinggal aku tutup lalu dimasukin ke dalam kulkas. Aku tuh sebenarnya udah pesen ayam dari hari Senin. Nah ini baru datangnya hari Rabu. Hari Senin tuh ternyata belum datang katanya dari distributor ayamnya. Terus hari Selasa juga belum. Jadi aku masak yang seadanya dulu ada di kulkas. Dan alhamdulillah ini hari Rabu tadi subuh aku ditelepon sama tukang ayamnya, katanya udah jualan. Jadi ya udah ini aku pesen 1,5 kilogram sayap ayam. Terus juga aku pesen setengah kilo paha atas dan 1/4 kilo kulit ayam. Nah ini tuh aku udah request untuk sayapnya tuh dipotong 3 bagian gitu ya buat bikin chicken wings. Tapi bagian pentol sayapnya itu masih agak besar, jadi kayak ada bagian yang nyatu sama dada. Jadi aku potongin lagi biar nanti tuh nggak terlalu besar untuk bagian pentol sayapnya. Nah ini aku bersihin semuanya sampai benar-benar bersih. Jangan lupa kalau misalnya ada bulu-bulu ayamnya itu dicabutin ya. Kadang kalau misalnya di bagian sayap itu kan ada yang masih nancep gitu, masih nancep yang kecil-kecil. Nah itu kita harus teliti ya, bersih biar bersih, lebih enak makannya. Nah ini aku dibagi ke 3 wadah, yang 2 itu sayap doang dan yang 1 wadahnya lagi itu paha atas plus bagian pentol paha yang tadi yang agak nyatu sama dada ya, yang tekstur dagingnya tuh kayak dada gitu. Nah ini dibagi ke 3 toples, ke 3 wadah biar bisa dimasak 3 kali. Ini langsung aja aku masukin freezer. Nah ini freezer aku kosong ya, cuman ada ikan kemarin. Aku kan beli ikan dan masih ada sih sebenarnya. Aku masih ada daging malbi. Waktu Lebaran itu ibu aku sengaja bikin malbinya banyak banget biar bisa di frozen dan dimakan kalau misalnya nanti pengen makan malbi lagi gitu. Jadi udah simple, tinggal panasin. Terus selain beli paha atas dan juga sayap, aku juga beli kulit ayam. Nah ini aku rencananya pengen bikin minyak dari kulit ayam. Aku lihat-lihat resepnya pakai bawang putih. Jadi ini tadi aku cincang bawang putih, nggak terlalu halus sih, cuman kayak dicincang kasar aja, kayak scramble. Terus aku pakein kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Aku tumis dulu bawang putihnya ya di sini. Terus setelah bawang putihnya wangi, itu baru aku masukin kulit ayamnya. Nah ini pertama kali aku bikin minyak kulit ayam. Sebelumnya pas anak aku MPASI itu aku lebih ke bone broth ya, bikinnya tuh jadi kayak dari sapi, dari iga atau apa. Nah ini baru pertama kali aku bikin dari kulit ayam. Dan yang namanya pertama kali itu pasti ya ada trial errornya. Nah ini aku baru tahu ternyata cara aku ini tuh salah ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru. Nah ini tuh salah ketika aku masukin kulit ayamnya kayak gini dan pas pengambilan minyaknya. Nah seharusnya ketika masukin kulit ayamnya itu jangan ditumpuk, apalagi ditumpuknya tuh nggak semua kena ke bagian pannya. Ini kan aku pakai wok pan ya. Nah jadi otomatis ada kulit ayam yang bagian atas nggak langsung kena si wok pannya. Nah harusnya kayak dilebarin gitu ya si kulit ayamnya biar dia tuh maksimal keluar kulitnya. Dan kalau misalnya udah ada keluar minyak kayak gini, itu segera dipanen. Jadi segera dipindahin ke wadah kaca. Nah kalau misalnya nggak dipindah-pindahin, jadinya dia tuh keluar
minyaknya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah ini dari 1/4 aku cuma dapat segini teman-teman, seharusnya bisa jadi lebih banyak. Nah nanti rencananya aku pengen bikin lagi sih ya, mudah-mudahan nanti bikin kedua bisa lebih oke, bisa lebih banyak dan bisa lebih enak. Minyak ayamnya kan kalau yang bagus tuh dia tuh jadinya kayak butter ya kalau misalnya udah agak dingin tuh. Nah ini kayaknya masih trial error ya, karena juga pertama kali bikin dan sedikit banget ya jadinya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti aku pengen coba lagi dan mudah-mudahan berhasil. Sore harinya ini aku mau beres-beres, aku nggak beres-beres yang full gitu sih, cuman beres-beres yang bener-bener kelihatan berantakan aja. Salah satunya kamar aku, ini setelah tadi tidur siang juga belum diberesin, jadi ini aku mau beresin. Karena tentu saja aku ditemani oleh toddler yang nggak bisa diem ini, jadi ketika aku beres-beresin dia keluarin semua isi lemari itu bagian bawah ya. Ini aku cuma bisa ngomel-ngomel aja teman-teman. Hari ini Masya Allah anak aku tuh lagi yang namanya sifat toddlernya tuh semuanya keluar, kayak misalnya aduh Masya Allah deh teman-teman ya, kayak aktifnya, terus ada ajahnya itu, terus juga aduh pokoknya Masya Allah harus sabar-sabar ketika lagi kayak gini. Masya Allah yang penting tuh dia sehat, soalnya nanti besarnya, aku selalu afirmasiin itu ke dalam diri aku, jadi harus sabar. Nah ketika aku lagi beresin lemari dia lari buat nyolokin hair dryer ya. Aduh aku kaget banget dia mainin listrik, jadi aku langsung cepet-cepet samperin gitu terus ambil hair dryernya. Nah ini aku lagi beresin kasur pun ya, tuh tetap aja tuh direcokin. Ini udah rapi, aku tarik-tarik si spraynya, dia malah tidur-tiduran lagi, jadinya mengkerut lagi gitu kan ya. Jadi harusnya bisa beres dalam 10 menit, ini tuh beresnya setengah jam ya, karena ya kayak gini teman-teman, udah rapi, udah diiniin, dianya malah tiduran lagi. Jadinya ya udahlah aku cepet-cepet aja, yang penting rapi dan bersih gitu. Rapihnya juga ya seadanya aja, harus diturunkan ego ketika kita dulu misalnya ya, ketika belum punya anak apalagi toddler kayak gini, kita tuh tingkat kerapihannya mungkin rapi banget ya, dan sekarang itu harus ikhlas ketika tingkat kerapihan kita tuh jadi lebih rendah gitu. Ya udahlah gak apa-apa, yang penting kita selalu berusaha biar rumahnya rapi dan bersih. Kalau misalnya kotor lagi, kalau misalnya berantakan lagi, ya udah gitu ya, kita bersihkan dan kita rapikan sebisa kita aja, dan nggak usah diambil pusing, karena kalau misalnya diambil pusing malah jadi stres ya, dan kasihan juga anaknya jadinya nggak main, nggak berkembang gitu, nggak coba ini nggak coba itu. Nah ini aku lanjut aja sapu, aku nggak ngepel karena kemarin tuh udah dipel. Nah ini aku nyapunya pun cepet-cepet ya, terus sedikit-sedikit langsung aku singkup, karena kalau misalnya nggak langsung disingkup itu anak aku nginjek lagi. Kalau misalnya nginjek lagi nanti ke bawah ke tempat yang udah bersih, jadi harus pakai trik dan kecepatan ya kalau misalnya punya toddler kayak gini ya teman-teman ya. Pasti yang udah ngerasain, dan apalagi kalau anaknya udah lebih dari satu, apalagi kalau misalnya punya toddler lagi dan punya bayi, Masya Allah itu aku bener-bener nggak habis pikir gimana cara manage waktunya dan manage emosinya. Bunda-bunda luar biasa deh ya kalau misalnya dalam posisi seperti itu. Dan ya udah aku nikmatin juga. Aku juga sebelumnya sempat kosong ya, setelah nikah itu 3 tahun. Menantikan anak tuh adalah salah satu yang diidam-idamkan, dan sekarang aku udah dikasih sama Allah amanah ini, aku jaga ya. Mudah-mudahan aku bisa menjaganya dengan baik, dan mudah-mudahan aku bisa mendidiknya dengan baik pula ya, membersamainya dengan baik pula. Nah ini udah maghrib, jadi aku hidupin lampu di depan. Terus ini aku mau beresin dulu lap-lap dan juga keset-keset. Kemarin tuh udah dilipat-lipetin sama Mbak, tapi belum aku taruhin ke tempat-tempatnya. Nah ini aku mau taruhin ke keranjangnya masing-masing biar rapi, biar enggak tercecer di mana-mana. Ini tuh kondisinya udah sore, aku tuh tadi nitip sama suami aku buat beli ayam chicken
chicken crispy gitu buat anak aku makan, karena aku udah bikinin beberapa menu, dia tetap nggak mau makan ya, jadi cuman baru 1/4 porsi mungkin hari ini. Dan tapi alhamdulillahnya pas makan bareng sama bapaknya itu dia makannya lahap banget, masya Allah. Aku seneng banget ketika anak lagi GTM, yang paling terindah itulah dia mau makan dan lumayan banyak gitu ya. Semoga yang lagi sama kasusnya kayak aku anaknya GTM semoga terselesaikan ya masalahnya, amin ya robbal alamin. Nah ini aku lagi mindahin nasi, ditabrak-tabrakin sama anak aku, dia tuh ya hari ini bener-bener lagi masya Allah banget teman-teman. Nah sekian dulu aku rasa video dari aku. Ini aku setelah masak nasi, mindahin nasi, ini suami aku pun pulang, alhamdulillah ya, dihandle sama bapaknya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.